Selamat pagi Jakarta Live. Merry Christmas, Merry Christmas. Woo! Haleluya. Merry Christmas buat semua jemaat Jakarta Live. Saya katakan saat ini terus tolong dong isi kolom say hi, say Merry Christmas di kolom di bawah itu ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Sing again. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Katakan, gerakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Joyful, joyful, we adore Thee. God of glory, Lord of light, as unfold like flowers before Thee, open to the sun above. Joyful, 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 we adore Thee, God of glory, Lord of love, as unfold like flowers before Thee, open to the sun above. sing again, joyful. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love, as unfold like flowers before Thee, open to the sun above. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, paling alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu Menembuskan hati, mengedarkan awan, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. yang mencari mendapati, Dalam Dikau terang tetap. go telling on the mountain, Over the hills and everywhere, go telling on the mountain. There
in a manger, no grief forever. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the Away in a manger, no grief forever. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the Away in a manger, no grief forever. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the Thank you, Lord. Thank you, no grief forever. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Lord Jesus asleep on the Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Let's prepare our hearts so we will receive the blood and the body of Jesus Christ. Saya bacakan satu firman Tuhan di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. I will read a scripture from Luke chapter 22 verse 19 until 20. Dikatakan lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita angkat roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus. Let's lift up this bread as the symbol of the body of Jesus Christ. Tuhan Yesus katakan, buatlah ini untuk menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. And Jesus said that, do this in remembrance of me. Kita percaya ketika kita memakan akan tubuh Tuhan Yesus, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. So we believe that when we eat the bread as the body of Jesus, it means that we become one with God. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang terpecah buat kami Tuhan. Thank you God for your body that already break for us. Dengan iman hari ini kami makan roti ini sebagai simbol dari tubuhmu Tuhan. With faith we will eat this bread as the symbol of your body. Dan biarlah Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. And let you in me and me in you. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ, let's eat the bread as the symbol of Jesus' body. Dalam nama Yesus, In the name of mari Jesus. kita makan. Dan dikatakan demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat jus ini sebagai Let's lift up simbol the dari juice. darah Tuhan Yesus. Let's lift the juice as the symbol of Jesus' blood. Terima kasih Tuhan buat darahmu yang tercurah buat kami Tuhan. Thank you God for your blood that already poured out for us. Darah perjanjian baru yang menjamin akan keselamatan kami. A new blood that as a new covenant for us. Bahwa kami akan masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan. That we will come to the everlasting kingdom with you God. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ, let's drink this juice as the symbol of Jesus' Mari blood. kita minum. Let's drink it. Dan kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit. And we believe that the blood of Jesus Christ already healed every sickness. Hari ini kita akan sama-sama bersepakat berdoa untuk setiap saudara yang mungkin sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. So today we will agree in a prayer for each person that have sickness. Kita percaya ada kuasa di dalam setiap doa kita. Amin. And we pray there will be a power in every prayer. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. God, we come to you. Kami berdoa, kami bawa setiap saudara kami, keluarga kami yang mungkin sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh Tuhan. We pray and we bring our family member, our friends, and everyone that have a weakness in their body. Biar Engkau yang memberikan kesembuhan hari ini Tuhan. Let you heal them today. Dan biarlah setiap kami yang mungkin sedang lemah atau sedang di dalam tekanan, Kau yang memberikan damai sejahtera, sukacita. And let also for the person that is weak and having a big burden, and you give them peace. Kami berdoa dan percaya ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. We pray and believe there will be hope in you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Dan hari ini kita akan berdoa juga untuk persembahan dan perpuluhan. And today we will pray also for offering and tithe. Kita percaya setiap persembahan perpuluhan kita itu akan memberkati akan pekerjaan Tuhan. And I believe that every offering and tithe will bless every work of God. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini untuk persembahan dan perpuluhan. God, today we want to pray also for the offering and the tithe. Biar ini boleh dipakai untuk memperluas akan kerajaan-Mu Tuhan. So let the offering and the tithe can be used for expanding your kingdom in Dan this kami world. percaya Engkau Tuhan yang setia, yang memelihara akan umat-Mu Tuhan. And we believe you are God who always take care of every person. Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan. That you will always bless every person. Terima kasih Tuhan. Thank you. Dalam God. nama Tuhan Yesus kami In the name berdoa. of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Baik, selamat pagi jemaat Jakarta Live. Good morning Jakarta Live. Dan kita percaya ini hari yang luar biasa, amin. And we believe that today is awesome day. Amen. Dan ini hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Yeah, today is the last Sunday that we have in this year. Dan
Kemarin tanggal 25 kita bersama-sama merayakan Natal ya secara keseluruhan. Yeah, yesterday on 25th of December, we already met together to celebrate the Christmas. Tapi kita di Jakarta Live sudah merayakan ibadah Natal di tanggal 19 Desember. But in Jakarta Live, we celebrated in December 19th. Dan kita percaya itu juga memberkati setiap kita. Amin. And we believe that it already blessed all of us here. Amen. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat saudara yang mungkin sedang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Once again, I will greet the one who the first time coming or watch the sermon today. Dan kami bersukacita dan diberkati dengan kehadiran setiap saudara. And we're really happy that you come. Kami here. juga berharap saudara diberkati. Amin. And we also hope that you all also got blessed by our sermon here. Ya, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. So after this, we will listen to God's word. Tapi sebelumnya saudara bisa melihat beberapa pengumuman yang ada melalui video yang akan ditayangkan. But before, let's watch the video of announcement first. Sebentar lagi kami akan kembali. We'll be right back. Sing for joy, O nation. The Lord our God has done great things. Glad His presence is among us. Lift up your voice and we will sing. Let the battles come, we'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. We sing. Come and see what God has done, our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Hallelujah! Woo! Let's take it back to the top. Are you ready to sing? Sing for joy, O nation. Lord, our God has done great things. Glad His presence is among us. Lift up your voice and with us. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Let's pray first before we receive the words of God. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. God, we come to you. Kami minta Engkau yang mengurapi akan hati, pikiran setiap kami untuk menerima akan firman-Mu Tuhan. We ask you, God, to anoint our mind, our ear, and our heart so we can receive your word. Biar setiap firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. So let your word be planted and grow in our heart. Dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan And we Yesus. can be more like you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Baik, karena ini masih suasana Natal, So now we still celebrating Christmas. ya jadi saya akan bacakan firman yang
berkaitan dengan Tuhan Yesus. Yeah, that's why I will read the word of God that related to Jesus Christ Dengan kelahiran Tuhan Yesus tepatnya. when Jesus was born. Dan saya beri judul khotbah hari ini adalah Tuhan yang memulihkan. So I will put the title for our sermon today is God that restore. Saya bacakan di Matius 2 ayat 16 sampai 18. I will read the word of God from Matthew chapter 2 verse 16 until 18. Yaitu diberi judul Pembunuhan Anak-anak di Bethlehem. Yeah, with the title is Kalau di bahasa Inggris nggak ada ya judulnya? Iya, tidak. Oke. Ya, saya bacakan ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Itu firman Tuhan. that's the word of God. Ya, perikop ini adalah bagian dari Natal pertama yang cukup menyedihkan. So this part of the Bible is one of the sad Christmas at first. Ya, banyak keluarga mengalami kesedihan pada waktu itu karena kejahatan Raja Herodes. A lot of family feel the sadness or sorrow because of what King Herod did. Ya, di kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, setan membunuh cukup banyak anak-anak. The first time when Jesus came to the earth and was born, the evil kill kids. Dan ada 2 hal yang kita bisa belajar dari apa yang kita baca. There are 2 points that we can learn from what we have read. Tapi sebelumnya mari kita baca di Yeremia 31 ayat 15 sampai 18. But before, let's read from Jeremiah chapter 31 verse 15. Ya, dikatakan Yeremia 31 ayat 15 sampai 17 maksud saya. Oh, I mean like Jeremiah chapter 31 verse 15 until 17. Ya, ini adalah ayat 15 adalah yang dikutip oleh Matius ya. So verse 15 is a sentence or the word that cited by Matthew. Dikatakan beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit sedih, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ya, saya katakan ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari firman ini. Before I told you that there are 2 points that we can learn from what we have read. Yang pertama bahwa ada kesedihan ketika Natal yang pertama, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. So the first point is there was sorrow when Jesus first came to the earth. Ya, dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya. It stated clearly that Rachel cried for her kids. Ya, siapa Rahel? Dia adalah salah seorang istri dari Yakub ya, ibu Yusuf dan Benyamin. So who is Rachel? Rachel is one of the wife of Jacob and the mother of Benjamin. Dan dia melambangkan Israel yang menangisi orang-orang pada waktu banyak anak-anak dibunuh pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Yeah, she symbolized Israel that is cry out because a lot of kids were killed at the time. Dan apa yang dikutip oleh Matius dari kitab Yeremia adalah Yeremia pada waktu itu menuliskan hal itu ketika Israel di dalam pembuangan ke Babel ya. So what Jeremiah wrote at the time, it's because when Israelites exiled in Babel. Jadi kesedihan yang terjadi ketika
Herodes membunuh anak-anak pada waktu Tuhan Yesus lahir, dan kesedihan yang terjadi ketika Israel di dalam pembuangan itu adalah kesedihan yang sama. Yeah, so this is kind of symbolized when King Herod killed a lot of kids at that time, is the same sorrow that Israelites have when they are exiled in the Babel. Ya, itu seperti ungkapan kesedihan dari Tuhan yang paling dalam pada waktu itu ya. Yeah, this is kind of God shouted his sorrow. Karena Matius sampai menuliskan bahwa Rahel itu, padahal Rahel sudah meninggal ya, sampai dia seperti dia harus bangkit dari kuburnya, dia harus menangisi akan bangsa Israel. Yeah, it's like, you know, Rachel actually already passed away, but Matthew said it's kind of Rachel cry out from inside his graveyard, her graveyard. Ya, ini bisa berarti bahwa Tuhan mengerti dan merasakan setiap penderitaan setiap orang tua yang kehilangan anaknya. It means that God also feel the same sadness with the parents that lost their kids. Atau bisa juga Tuhan merasakan bahwa dia mengetahui atau dia merasakan dan mengerti ya ketika mungkin setiap kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Also it can be means that God know the feeling when we lost someone we love. Dan kita adalah anak-anak Tuhan, amin. And we are children of God. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat merasakan apapun yang sedang setiap kita rasakan setiap waktu. God know everything what we feel, and anytime He know what we feel also. Ketika kita sedang bersukacita, Tuhan merasakan. When we feel happy, God also feel happy. Bahkan ketika kita sedang di dalam penderitaan mungkin, atau kita sedang di dalam pergumulan, kita sedang di dalam kesedihan, Tuhan juga merasakan hal itu. Also it's the same thing when we feel suffer and we feel sadness, pain, God also feel the same way with us. Atau mungkin kita saat ini sedang berada di dalam ketakutan, atau kita sedang merasa mengalami ketidakadilan akan suatu hal, Tuhan juga mengerti akan hal itu. It's the same thing also when we scared of something or we feel the unfairness, God also understand and know what we feel. Dan percayalah, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. And we need to believe that there will be hope in every problem. Ya, itu yang pertama yang kita bisa belajar hari ini ya, bahwa ada kesedihan di Natal yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Yeah, that is the first point that we can learn from what we have read. There was sorrow in the first Christmas. Kesedihan yang terjadi karena Herodes membunuh cukup banyak anak-anak ya. The sorrow of the sadness because of King Herod killed the kids at that time. Tapi kita percaya Tuhan tidak berhenti di situ. But we believe that God not stop at that point. Tuhan selalu menyelesaikan setiap rencananya, Tuhan selalu menggenapi setiap janjinya, amin. God always fulfill His promise. Ya. Yang kedua yang saya akan sampaikan, bahwa Dia Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. So the second point that we can learn is God is the one who will restore all the things. Ya, di ayat 15 tadi, Yeremia 31 ayat 15 yang kita baca tadi, yang itu sama dengan kitab Matius 2 ayat 18 ya. So from the Jeremiah chapter 31 verse 15, that is the same thing with Matthew chapter 2 verse 16. Yang dikatakan tadi bahwa beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Yeah, this is the same thing with the Bible from Jeremiah and Matthew. This is what the Lord say, a voice is heard in Ramah, mourning and great weeping. Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Ya, di dalam kehidupan setiap kita sehari-hari seringkali kita mengalami seperti di ayat 15 ini ya. Yeah, in every situation in our life, we ever feel like the verse 15.
Mungkin ada penderitaan, ada kesedihan, ada air mata ya. Maybe we will feel the sadness, we will cry out. Ada duka, ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. There was sorrow, there was a lot of problem in our life. Tapi Tuhan tidak berhenti, padahal kita berpikir bahwa itu seperti akhir dari kehidupan kita. But God didn't stop at that point, even we think that that is the end of our life. Meskipun kita berpikir, seringkali kita berpikir bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kita. Oh, kehidupan kita ya seperti ini. Kita mengalami begitu banyak pergumulan, kita mengalami begitu banyak masalah ya. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Even sometimes we think that all the problem make us feel, make us think that this is the end of our life. But God will not stop until that one. Even we have a lot of problems, we suffer a lot, but God feel the same way. Saya percaya tahun ini bukan tahun yang mudah buat setiap kita. I believe this year is not the easy year for us. Dan ini akhir tahun dari tahun ini. And this is the end of this year. Mari kita sama-sama kita percaya bahwa Tuhan tidak berhenti di sini. And let us believe that God didn't stop until today. Kita bersama-sama melewati akan tahun ini dengan luar biasa. We together go through this year together with good things. Mungkin ada banyak kesedihan di tahun ini, mungkin ada banyak perjuangan, pergumulan di tahun ini. Tapi percayalah Tuhan selalu beserta kita. So maybe we faced a lot of problem, we suffer a lot, but we believe that through this year God always be with us. Kita baca lagi di ayat 16 tadi. We can read again from verse 16. Bagian dari ayat 16 ya. Part of the verse 16 from Jeremiah chapter 31. Dikatakan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Yeah. So restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded, declares the Lord. They will return from the land of the enemy. Ya, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Restrain your voice from weeping and your eyes from tears. Ini seperti Tuhan mau berkata bahwa jangan tenggelam terus di dalam kesedihan. This is same phrase that God actually wants to say to us, don't be sad because of the problem. Dan kalimat berikutnya itu luar biasa. Dikatakan sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. So the other sentence also awesome, that for your work will be rewarded. Kita perlu bangkit, kita perlu melihat Tuhan bahwa tidak pernah ada yang sia-sia apa yang kita lakukan buat Tuhan. We need to raise up, we need to see God, that we need to believe that there will be no useless thing for God. Dan tidak ada yang pernah sia-sia dengan iman kita. Amin. And then there is no useless thing with our faith to God. Ketika kita memegang iman kita, percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menjamin akan kehidupan kita, Dia yang memelihara kehidupan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. And we believe that even we have a lot of problem, that He is the God that will always take care of us and never leave us alone. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menggenapi akan janjinya, menggenapi akan kehendaknya terjadi atas kehidupan kita. And He is the God who will always fulfill His promise to us. Jadi sekali lagi, jangan tenggelam di dalam kesedihan terus-menerus. So one more time, don't drown in your sadness. Tapi mari kita bangkit bersama-sama dan melihat bahwa tidak ada yang pernah sia-sia apa yang kita lakukan buat Tuhan kita. Tidak pernah ada yang sia-sia atas iman kita kepada Tuhan Yesus. But we need to raise and believe that there is no useless thing for God that God already done for us. Dan ini yang luar biasa juga di ayat 17. And this is also awesome in Jeremiah chapter 31 verse 17.
Dikatakan masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. It's stated clearly, so there is hope for your descendants, declare the Lord. Jadi sekali lagi, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin seperti tidak ada jalan, mungkin seperti ini akhir dari semuanya, tapi percayalah selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Maybe this day we feel that we have a lot of problem with no way, and then we stuck with the problem. But we need to believe that God have the way to solve our problem, Masih ada harapan untuk hari depan kita. Amin. and we have hope for our future. Itu firman yang luar biasa. That is really awesome, God's word. Mari kita belajar tidak berhenti pada pekerjaan Tuhan yang mungkin kita anggap tidak selesai. Let us learn not to stop believing in God's work that we think it's not done. Karena Tuhan sudah membuktikan Dia menyelesaikan semuanya di kayu salib. Amin. Because God already finished all the things when He put on the cross. Semua dosa kita, semua manusia lama kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. All the sins and all our old human already put it on the cross when Tapi apakah kita sabar dan percaya bahwa tangan Tuhan menyelesaikan semuanya? Are we patient enough that we know that all the things that already done by God? Dan saya berdoa bahwa firman ini boleh menguatkan saudara. And I pray that from this God's word, it will strengthen us. Firman ini boleh menjadi satu bekal untuk kita menutup tahun ini. So this word of God will be one of the things that we can bring to close this year. Menutup tahun ini dengan ucapan syukur. To close this year with a grateful heart. Bahwa Dia Tuhan yang menyelesaikan semuanya. That is, He is the God who finish all the things. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. And God never fail. Jadi di ayat Yeremia tadi cukup jelas buat kita. Yeah, so from the Jeremiah, it's already clear enough for us. Di ayat 15 itu berisi tentang kesedihan, penderitaan. And from Jeremiah chapter 31, verse 15, it's talking about a sorrow or sadness. Tapi di ayat 16 itu berbicara tentang upah, tentang ganjaran. And on the verse 16, it's talking about a reward. Dan di ayat 17 itu berbicara tentang masa depan. And then on verse 17, it's talking about a future. Tetapi kadangkala cara Tuhan memang tidak biasa ya untuk menggenapi akan rencananya, menggenapi akan kehendaknya atas kehidupan kita. But sometimes God's way is something that we cannot think about. Ya ada banyak contoh di Alkitab ya. There is a lot of example in the Bible. Satu contoh itu ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan Lazarus. So one of the example is when Jesus wants to heal Lazarus. Seakan Tuhan Yesus menunda untuk menyembuhkan Lazarus. It's kind of, we feel that, oh maybe God wants to postpone to heal Lazarus. Akhirnya Lazarus mati. After that, Lazarus passed away. Orang-orang merasa Tuhan Yesus terlambat dan gagal. A lot of people think that Jesus was late and failed, Tapi akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. but at the end, Jesus raised up Lazarus. Tuhan Yesus menggenapi janjinya. And Jesus fulfilled his promise. Seakan-akan ada yang menghambat apa yang akan Tuhan selesaikan. It looks like we have a lot of obstacle that God will fulfill all the things for us. Ya, mungkin hari-hari ini kita menunggu janji Tuhan, kita menunggu kehendak Tuhan terjadi atas kita. Mungkin ada banyak hal yang menghambat. So maybe we think that there will be a lot of obstacle when we wait for God to fulfill his promise to us. Tapi sekali lagi percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia akan menyelesaikannya. But one more time, we need to believe that God is the one who fulfill all the things for us. Tidak ada yang terlambat buat Tuhan kita. God never late. Tidak ada yang
tidak digenapi oleh Tuhan. and God will fulfill all His promises. Tuhan mau dan rindu memulihkan kehidupan saya dan saudara. God wants and longing to restore your life and us. Jadi mari di akhir tahun ini kita kembali buka hati kita. So let us open our heart again in the end of this year Untuk kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. to let us believe that God is be with us. Tuhan Yesus itu setia. God is a faithful God. Dia Tuhan yang menyelesaikan buat kita. He is the God that finished all the things for us. Amin. Amen. Baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi. Let's come to God one more time. Kita mau berdoa. We want Kita to pray. mau tutup akan firman hari ini. We want to close the sermon today. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang setia. We believe that He is the God that is faithful God. Dia Tuhan yang rindu untuk menyertai kita sampai akhir. He is God who long to be with us. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Kita datang sekali lagi kepada Dia. We come to God one more time. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Thank you for your word, God, today. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih untuk Engkau Tuhan Yesus. Thank you for you, God. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Kau sudah kirimkan Tuhan Yesus untuk kami. You sent Jesus Christ for us. Engkau kirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami. You sent your only Son to redeem our sin. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Biar kami boleh kembali Tuhan. Let us go back to you, God. Kembali membuka hati kami Tuhan. And go back to open our heart Percaya kepadamu Tuhan Yesus. and believe to you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kau sudah kirimkan Tuhan Yesus You already sent Jesus Christ for untuk us, selamatkan kami, to save us, menebus dosa kami, to redeem our sin, menjamin kami masuk di dalam kekekalan. to guarantee us to come to the everlasting life. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Mari saya ajak setiap saudara berdoa. I will invite you, every of us here, to pray. Mungkin ada dari saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maybe one of you haven't received Jesus Christ as God and Savior, Engkau merasa hari ini Tuhan berbicara di dalam hatimu. and you feel that today God talk to you in your heart. Dia Tuhan yang mengasihimu. He is God who loves you. Dia Tuhan yang mengasihimu. He is God who loves you. Mungkin juga buat setiap saudara yang kau merasa bahwa akhir-akhir ini engkau jauh dari Tuhan. Maybe for you that feels that you feel far away from Jesus, Engkau ingin memperbaharui imanmu. and you want to renew your faith. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Engkau bisa tirukan apa yang saya doakan. You can repeat the prayer that I say. Biar ini menjadi satu pengakuan iman So this will be the acknowledgement of your faith, bahwa engkau menjadi anak-anak Tuhan. that you become the children of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, God. Engkau sudah datang ke dunia ini You already come to this world buat setiap kami Tuhan. for every one of us here, Untuk menebus dosa kami, to redeem our sins, menyelamatkan kami. to save us. Kami minta ampun Tuhan We ask forgiveness from you, untuk God, setiap dosa yang kami perbuat. for every sin that we did.
untuk setiap ketidakpercayaan kami Tuhan. for every unbelieving that we did. Kami bertobat dari kehidupan kami yang lama We Tuhan. want to redeem ourselves from the old life. Kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. We receive you as our God and our Savior, Dan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. and we become your children. Terima kasih Tuhan Thank you, God. untuk keselamatan, kehidupan kekal yang Kau berikan buat kami. Thank you, God, for your salvation and for the everlasting life that you gave us. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, In the name of Jesus kami Christ, berdoa Tuhan. we pray. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let's lift up your hands and we receive the blessing from God. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. God, thank you for today, Untuk akhir tahun ini Tuhan. for the end of this year, Untuk kesetiaan-Mu, Engkau menyertai kami Tuhan. for your faithfulness, God, that you always be with us. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ, we bring all your children, God. Kau yang memberkati setiap keluarga, You that bless every family, mulai dari bayi sampai orang tua. from the baby until adult. Engkau yang menyertai, You always be with Engkau yang them. melindungi, Engkau yang memberkati. You always protect and bless them. Engkau yang memberkati setiap pendidikan, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan Tuhan. You bless every education, every work, every business, and everything that we did. Kami percaya Engkau mengerjakan jauh lebih luar biasa tahun depan Tuhan. And we believe that you did more than enough for next year. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Biar kasih-Mu Bapa, Let your love anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, and your grace dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sampai selamanya. and the fellowship with the Holy Spirit be with us forever. Dalam nama Tuhan Yesus kami In berdoa. the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Baik, ibadah kita sudah selesai hari So, ini. we finish our sermon today. Ya, selamat hari Minggu. Happy Sunday Sekali lagi selamat Natal juga. and Merry Christmas. Biar kasih Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan Let kita. the love from God pour out abundantly for you. Ya, tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Keep connected one to each other, Kita berjumpa lagi minggu depan di tahun depan. and we will meet together in the next sermon for next week, next year. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sing, sing for joy, O nation. The Lord our God has done great things. Glad His presence is around us. Lift up your voice and we will sing. Let the battles come, we'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. We sing. Come and see what God has done, our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Hallelujah! Woo! Let's take it back to the top. Are you ready to sing?
joy